Selamat pagi teman-teman semua. Eh, Tadinya saya ingin menyampaikan materi kuliah MMK ini dengan Zoom ya. Tapi setelah ya saya renungkan, eh, akhirnya ini saya buat dalam bentuk rekaman saja ya. Jadi nanti harapannya bisa Anda nikmati kapanpun ya. Eh, Pada saat Anda luang ya. Tapi tolong dilihat ya biar paling tidak Anda termotivasi gitu untuk belajar mekanika medium kontingen. Jadi ini sebenarnya mata kuliah yang bukan yang favorit ya sejak dulu zaman saya itu. Kalau dulu pilihan, eh, karena memang agak eh, matematik ya, jadi mungkin tidak begitu menarik bagi ya seperti saya orang yang nggak begitu eh, apa namanya memiliki ketertarikan dengan analytical method ya, semacam penurunan rumus dan sebagainya. Saya nggak begitu interest di sana, sehingga ya mungkin sebagian besar kita seperti itu, meskipun ada yang senang ya dengan kuantitatif, tapi sepertinya sebagian besar yang masuk di geofisika terutama itu ya senangnya sesuatu yang lebih praktis. Namun demikian, ini mata kuliah yang sangat penting, sehingga dari program studi kemarin kita apa namanya kita usulkan untuk menjadi mata kuliah wajib ya. Jadi ini dinamika mata kuliah ini mungkin Mas Herlan juga sudah cerita ya Pak Heran, eh, bahwa dulu pernah wajib, pernah pilihan, pernah hilang. Jadi pernah dihilangkan karena ya tadi banyak yang eh, mungkin kurang fokus ya, sehingga waktu itu prestasinya juga tidak bagus, nilainya jelek-jelek, sehingga udahlah daripada mungkin menyebabkan rata-rata IP-nya turun ya dihapus. Tapi saya kira itu bukan solusi yang baik ya, karena memang ini tulang punggung dari salah satu bidang di geofisika ya. Kalau nanti Anda menggeluti misalnya tektonik, geodinamika, kemudian seismologi, itu fondasinya adalah ini mekanika modeling quantum. Sehingga saya mengharapkan Anda eh, termotivasi ya untuk mencoba ya dalam semester ini, karena memang Anda sudah mencatatkan diri mengikuti kuliah MMK. Anda gunakan itu semaksimal mungkin. Ini 2 SKS, artinya Anda punya kesempatan untuk belajar didampingi oleh dosen, saya dan Mas Herlan, selama 2 kali 50 menit. Anda gunakan itu, Anda dedikasikan 2 kali 50 menit itu untuk belajar ya. Belajar tidak harus dengan pertemuan langsung ya, offline atau online atau video seperti ini. Eh, Anda bisa kontak saya langsung atau Pak Herlan, bertanya sesuatu langsung ketika ada masalah, kemudian kita berdiskusi, itu kami sangat senang sekali. Jadi kami sudah mendedikasikan waktu untuk eh, menyampaikan materi tentang MMK ini, tolong dimanfaatkan betul. Monggo, kami sangat welcome. Dari semua aspek, dari aspek yang praktis, aspek yang mungkin teoritis, aspek yang mungkin agak sedikit ke komputasi, kami siap untuk merespon. Jadi nggak usah khawatir. Kami persilahkan. Disitulah kami memberikan keleluasaan kepada Anda untuk belajar. Karena eh, salah satu tujuan saya merekam ini juga bagi saya bisa saya monitor aktivitas Anda ya. Kalau dengan Zoom saya nggak tahu Anda sedang ngapain gitu ya. Meskipun seolah-olah nama Anda tampil di layar, tapi saya nggak tahu apa yang Anda lakukan ya. Tapi dengan video ini justru malah saya bisa tahu seberapa aktif Anda, seberapa persen apa keikutsertaan Anda di dalam kuliah ini, malah saya tahu. Di kelas pun malah saya nggak tahu loh, Anda sebenarnya di dalam kelas itu sedang ngapain, saya juga nggak tahu karena mungkin jarak kita agak jauh. Ya. Tapi kalau dengan video, makanya saya senang video sekarang. Jadi daripada Zoom, saya sekarang enak merekam, dan saya bisa tahu ketercapaian kelas saya berapa persen ya, dengan melihat uh, antusiasme Anda di dalam melihat video saya ini. Anyway, ya biar termotivasi saya next slide. Tadi sudah saya sampaikan bahwa aplikasinya sangat uh, luas ya. Aplikasinya sangat luas, dari yang mungkin kalau
Anda nanti menggeluti topik geodinamika. Geodinamika itu belum banyak yang apa namanya menggeluti di Indonesia. Ya. Ahli geodinamika yang apalagi yang kuantitatif ya, yang memodelkan pergerakan kerak bumi ya, secara kuantitatif. Ya. Itu belum banyak. Jadi kalau Anda mau menjadi ahli di situ, ini kesempatan emas. Anda belajar MMK dengan bagus. Besok ada kuliah geodinamika tektonik Anda ikuti dengan serius juga. Nanti Anda kembangkan sendiri. Nanti mengambil skripsi tentang geodinamika. Udah keren itu. Nanti ada punya pengetahuan tentang geodinamika terutama di Indonesia yang itu dicari nanti oleh perusahaan-perusahaan minyak untuk menemukan cadangan-cadangan minyak yang baru. Kuncinya MMK. Jadi pergerakan kerak ya. Mulai minggu ini nanti kita awali dengan apa yang kita kenal dengan deskripsi dari gerak benda, ya, gerak benda kontinu, gerak benda yang merupakan blocky gitu ya. Tidak lagi berupa titik partikel di dalam fisika, mekanika fisika kan kita mekanika klasik kita menganggap benda itu titik ya. Nah di MMK, mekanika medial kontinu, enggak, jadi benda itu ya benda blocky gitu. Dan itu cocok untuk menjelaskan pergerakan lempeng yang ada di permukaan bumi. Jadi ya itu luar biasa kalau kita melihat apa namanya benang merahnya antara MMK dan apa geodinamika itu, oh, itu sesuatu yang menjadi fondasi ya tadi saya sampaikan. Ya. Bahkan banyak konsep-konsep yang mungkin selama ini kita belum pahami ya atau belum clear itu, dengan MMK ini nanti kita bisa memberikan jawaban ya atas fenomena yang belum kita ketahui tadi. Misalnya di daerah Bayat itu kan interaksi yang kompleks antara ya apa namanya beberapa mikrokontinen di situ ya, yang menyebabkan konfigurasinya seperti yang ada sekarang. Itu kan kalau tugasnya kita sebagai geoscientist adalah bagaimana bisa membuat rekonstruksi masa silam terkait dengan peristiwa tektonik atau geodinamika, dengan kunci jawabannya itu kondisi sekarang. Ya, kondisi sekarang sebagai kunci jawaban. Nah, bisa nggak kita membuat skenario bagaimana prosesnya sehingga menyebabkan terjadinya kondisi yang seperti sekarang ini. Jadi ya kira-kira cerita besarnya itu. Satu sisi. Sisi yang lain di bidang seismologi, di bidang saya sendiri, seismologi itu fondasinya adalah mekanika medium kontinu. Karena nanti ketika kita ingin memodelkan getaran ya atau gelombang seismik akibat gempa bumi ya, maka ya satu-satunya cara adalah dengan memecahkan persamaan gelombang ya. Jadi sesuatu yang proses panjang ya, dimulai dari konsep mekanika medium kontinu. Dimulai dari konsep stress dan strain, dulu Mas Heran sudah menjelaskan tensor stress, kemudian tensor strain, kemudian kita berbicara tentang apa namanya gaya atau interaksi eh, gaya di dalam benda, kemudian nanti menghasilkan persamaan gelombang. Nanti akan kita bahas juga tentang. Nah, dengan penguasaan MMK yang kuat, kemudian sedikit ditambah dengan kemampuan komputasi, orang sekarang bisa memodelkan gempa seperti ini. Ini salah satu grup riset saya dulu di di Munich ya, dulu sekolahnya di sini di LMO München ini. Jadi Tarji Nissenmeyer itu dulu kakak kelas saya, sekarang dia jadi dosen di Oxford. Simon Stahler ini adik kelas saya, jauh tapi saya sudah lulus, dia baru datang. Nah di grup saya itu dulu memang kuat di komputasi, ya seismologi. Jadi memang saya beruntung karena dulu memang saya itu agak senang di komputasi ya. Karena ya nggak tahu, memang setiap orang beda-beda ya. Makanya tadi saya sampaikan kan banyak yang mungkin menganggap mata kuliah MMK ini sulit ya. Sebenarnya bukan sulit, tapi karena memang seringkali bekal kita itu agak kurang, sehingga merasa sulit itu bukan karena materinya sulit, tetapi karena memang banyak yang kita belum tahu. Ya sama saja jadi sulit. Tapi maksudnya kalau di dalam konteks pendidikan ya berarti banyak sekali basic-basic konsep yang kita belum tuntas, sehingga ketika kita membicarakan sesuatu yang baru, yang itu memerlukan pondasi tadi, ya kita kesulitan. Itu yang terjadi pada kita. Makanya ini harus pelan-pelan. Saya juga mungkin baru agak sedikit paham ya setelah sekian lama menggeluti bidang ini, kemudian belajar lagi, kemudian mengajar seperti ini. Saya dulu juga pertama mengajar MMK, ini juga harus belajar lagi juga. Jadi saya kira kesempatan bagi kita untuk berdiskusi, tapi paling tidak saya bisa memberikan apa namanya semacam ya motivasi gitu, bahwa dengan belajar
MMK yang serius, Anda just nanti menjadi geofisikis yang kuat untuk bisa menjelaskan konsep terkait dengan fenomena deformasi benda dan sebagainya. Termasuk yang Mas Herlan sekarang geluti kan di bidang fotogrametri itu kan nanti juga basisnya MMK itu untuk bisa mendeskripsikan deformasi dari benda yang itu dengan teknologi yang terbaru. Mas Herlan bisa dari satelit atau dari pesawat tanpa awak. Numrik ya ini tadi saya cerita numerical itu ya kebetulan ya pengalaman saya sendiri begini. Jadi ketika dulu kuliah di geofisika itu, kalau zaman dulu kan tidak seperti sekarang ya, semua terstruktur rapi bagus ya, bahkan jadwal pun ketika hari libur ya diganti seperti sekarang. Dulu enggak, dulu ya libur-libur gitu ya. Dulu zaman saya kalau numerik itu dosennya dari Fakultas Teknik Elektro. Saya sangat ngefans dengan dosen itu. Saking ngefansnya itu bukunya saya baca. Jadi belum kuliah saja saya sudah baca bukunya. Nah, kebetulan karena kesibukan dan sebagainya, beliau cuma ngajar sekali aja satu semester itu. Lainnya ya kosong, kita di kelas diskusi, ngobrol, jelas itu. Nah, di situ saya belajar baca bukunya, nyoba sendiri, karena itu ada contoh, apa namanya, pemrogramannya ya, waktu itu masih pakai bahasa basic. Ya, singkat cerita, cuma datang sekali, cerita ngalor ngidul gitu, ya seperti ini, kemudian. Nah, cuma saya senang, saya sangat ya, kagum dengan Bapak itu. Ya saking kagumnya saya belajar sendiri, seolah-olah diajari oleh bapak itu. Sampai akhirnya ketika ujian ya saya dapat A. Kemudian saya S2 numerik juga dapat A. Kemudian saya sekolah S3 juga agak numerik ya saya bisa menyelesaikan dengan baik. Jadi hanya diajar satu kali. Nah, tapi itu ekstrim ya. Cuman masalahnya adalah ya bagaimana kita bisa menumbuhkan motivasi tadi. Karena tanpa motivasi nggak bisa. Ada selesai udah. Tanpa motivasi yang kuat zaman sekarang gangguannya banyak sekali. Sehingga kalau Anda nggak fokus, nggak disiplin ya, saya 2 SKS, saya harus mengalokasikan 100 menit untuk merenung, belajar, selesai sudah. Dan tidak hanya itu, 2 SKS itu 100 pertemuan atau diskusi dengan dosen atau dengan apa namanya asisten, ditambah 2 kali 100 menit belajar mandiri. Nah itu yang seringkali kita tidak lakukan. Sehingga kenapa kita merasa kadang ketika naik ke materi yang lebih apa namanya lebih tinggi jadi sulit ya karena ketuntasannya belum maksimal. Nah ini mari kita jadikan renungan ya. Anda semangat saja. Anda pokoknya jatahnya kuliah apa Anda lakoni, bisa nggak bisa, susah nggak, pokoknya Anda jalani saja, jalani saja. Paham atau tidak urusan nanti karena paham itu agak sedikit ya kadang-kadang ada orang yang bisa langsung paham, bisa ada yang perlu waktu merenung atau mencari informasi dari sumber lain karena mungkin dari penjelasan saya Anda nggak paham tapi dengan Anda mencari di YouTube misalnya sekarang bisa paham. Nah ini biar termotivasi dengan MMK saya bisa membuat kode program untuk menyimulasikan gelombang seismik seperti ini ya. Nah ini ada sumber di sini bintang ini, wah ini gelombang yang biru gelombang P. Ini stasiunnya kita lihat sampai di stasiun DER ini gelombang P-nya datang, kemudian ada gelombang S datang yang merah. Ini gelombang permukaan nih, ruyuk-ruyuk ini gelombang surface. Gelombang yang merambat di permukaan bumi bagian atas ini, jadi sampai ke mantel bumi ini gelombang. Jadi ini simulasi ini dibuat dengan kerangka teori mekanika medium kontinu. Jadi betapa ilmu ini sangat luar biasa. Ketika Anda kuasai nanti Anda bisa banyak hal yang Anda lakukan. Nah, udah kelihatan matematiknya ya. Jadi tugas kita di dalam MMK ini adalah bagaimana kita bisa membuat deskripsi dari gerak ya, deskripsi gerak benda kontinu. Jadi satu apa namanya keingintahuan manusia adalah ketika kita ingin bagaimana benda kontinu itu bisa dideskripsikan ketika dia mengalami perubahan ya perubahan posisi ya perubahan posisi atau mengalami gerakan. Nah di dalam mekanika klasik ya tadi sudah saya singgung bahwa biasanya benda
itu didekati oleh sebuah titik. Sehingga misalnya ya seringkali kalau di dalam fisika dasar atau mekanika kan kita disuruh misalnya menghitung gaya lenteng tumbukan gitu kan mobil. Ya kita analisisnya nanti titik mobil dianggap sebagai sebuah titik partikel. Kemudian lenteng kecepatannya berapa dan sebagainya. Nah, di MMK kita melihat lebih dalam lagi, jadi tidak lagi berupa titik. Tetapi kalau misalnya mobil ya betul-betul mobil itu, sehingga kalau dia tabrakan, maka penyok-penyoknya itu harus bisa kita deskripsikan. Penyok-penyoknya mobil itu ya bisa kita deskripsikan. Jadi mobil mengalami deformasi, mengalami perubahan bentuk. Bagaimana perubahan bentuknya itu harus bisa kita deskripsikan. Ya, makanya di sini kita akan belajar bagaimana bisa mendeskripsikan perubahan bentuk dari benda kontinu. Ya. Mas Ran sudah menjelaskan kalau benda kontinu adalah benda yang tidak bisa diwakili dengan satu titik karena benda itu ya misalnya handphone kan ini benda kontinu ya, ini tidak bisa diwakili satu titik karena ini ada banyak ribuan titik yang membentuk. Ya. Misalnya ini jatuh, dek gitu kan. Nah, dengan MMK kita harus bisa mendeskripsikan perubahan yang terjadi dari handphone yang jatuh itu. Ya. Sehingga titiknya mungkin ada yang berubah posisinya. Ya, maka di sini diawali dengan bagaimana kita bisa mendeskripsikan perubahan posisi ya, perubahan posisi sebagai fungsi waktu. Ya, jadi di sini saya mengambil bukunya Krumpel ya, ini buku MM. Buku MMK banyak sekali, Anda bisa menggunakan banyak sumbernya. Cari yang paling cocok dengan Anda. Ada yang Scalm series juga ya. Anda bisa cari di internet bukunya. Ada di apa namanya YouTube juga banyak penjelasan-penjelasan yang ilustratif ya, penjelasan biasanya yang dengan banyak peraga ya, Anda bisa lihat di situ. Jadi di sini Anda baca di sini in particle kinematics ya, jadi kinematik itu adalah cabang dari mekanika yang mempelajari tentang gerak benda. The path line of a particle, jadi garis lintasan dari sebuah partikel is described, ya, dijelaskan by a vector function of time. Jadi dijelaskan dengan atau dideskripsikan dengan fungsi vektor yang merupakan fungsi waktu atau sebuah vektor yang merupakan fungsi waktu. Ya. Misalnya ya yang sering dipakai ini R sama dengan F ya, sebagai fungsi T. Ya. Di mana R adalah fungsi posisi, Anda perhatikan R adalah fungsi posisi ya, yang dinyatakan dalam koordinat apa namanya X1, X2 dan X3. Anda perhatikan di sini ada X kecil ya 1, X kecil 2 dan X kecil 3. Jadi R itu dia adalah fungsi jarak sebetulnya, jarak sebagai fungsi waktu. Nah, jarak di sini disebutkan oleh sistem koordinatnya. Di sini kita menggunakan sistem koordinat Kartesian. Ya, jadi X1, X2, X3 yang sering tegak lurus. Nanti di geofisika akan lebih banyak lagi sistem koordinat yang sering kita gunakan ya. Yang tadi simulasi apa gempa tadi yang dari LMU tadi itu sistem koordinat spherical ya. Nanti beda lagi. Jadi nanti tidak X, Y, Z, tapi nanti ada R, theta dan V ya. Kemudian ada seringkali di dalam pemodelan seismologi juga kita menggunakan sistem koordinat silindrik, ya, silinder. Ya. Kemudian ada yang menggunakan sistem koordinat hiperbola dan sebagainya. Jadi apa namanya deskripsi jarak ya di dalam fisika itu nanti tergantung bagaimana kita memandang ruang ya. Itu apakah dia kartesian atau yang lain. Jadi umumnya yang paling banyak diadopsi atau kita gunakan adalah yang kartesian X1, X2. Jadi di sini ya persamaan 3.12 ini dideskripsikan seperti itu. Jadi in component form the previous equation reads X1 sama dengan X1T, X2T dan X3T. Jadi masing-masing X itu punya fungsi waktu juga. Nah, sekarang bayangkan kalau titiknya banyak. Titiknya tadi ya yang saya mengambil contoh HP tadi itu kan tersusun dari banyak titik.
Ini ada jutaan. Berarti kita akan punya jutaan vektor posisi yang merupakan fungsi waktu. Jutaan vektor posisi yang merupakan fungsi waktu. Nah, itu di dalam MMK. Secara teori itu semua harus bisa kita deskripsikan dengan persamaan. Ya. Jadi if there are n particles, there are n path line. Jadi kalau ada n partikel, maka ya ada n garis lintasan yang masing-masing itu nanti sama dideskripsikan dengan persamaan tadi. Rn sama dengan Rn T, ya masing-masing nanti X1N, T, X2N, T, X3N, tidak terus sampai N. Nah, for a continuum ya, jadi untuk continuum mekanik atau MMK ini, there are infinitely many particles, jadi ada tak berhingga partikel. Therefore, it is not possible to identify particles by assigning each of them a number in the same way as in the kinematics in particle. Jadi kita tidak mungkin bisa mengidentifikasi sejumlah infinite atau tak berhingga titik tadi, ya, sebagaimana kita lakukan ya di mekanika klasik. Karena ada jutaan, ya bisa, tapi ya nanti tak berhingga juga waktunya. However, namun demikian, it is possible to identify them by the position they occupy at some reference time T0. Jadi, ahli fisika, orang-orang fisika tidak kehabisan akal karena dia tidak bisa mendeskripsikan keseluruhan dari sejumlah infinite partikel. Nah, dia cuma mengambil selubungnya saja. Jadi misalnya ini HP ya. Ketika kita nggak bisa mendeskripsikan semua, maka ke semua titik tadi infinite itu sebenarnya bisa diwakili keterwakilannya dengan ya diantaranya yang bisa mewakili selubungnya. Jadi ini yang bentuk kotak ini. Bentuk kotak ini bisa mewakili selubungnya yang di dalam ini penjelasan ini by the position of they occupy at some reference time. Jadi di dalam MMK itu adalah konfigurasinya, jadi bentuknya, bentuk wadahnya itu sebagai keterwakilan dari jumlah tak berhingga partikel, ya, partikel-partikel penyusun benda tersebut. Ya. Jadi misalnya, sekali saya mengambil contoh botol, tapi ya, toples ini ya, toples ini kalau mengalami perubahan bentuk, ya, maka ya dalam prakteknya memang yang berubah itu wadahnya ini ya, bentuk kulitnya nih, yang dalamnya mungkin kita nggak perlu tahu, tapi wadahnya itu misalnya, atau tadi misalnya mobil itu ya, tabrakan itu kan yang pleok ya bodinya mobil. Jadi body itu yang disebut di sini sebagai the occupying of the particles tadi ya, titik-titik itu diwadahi oleh wadah gitu yang itu nanti akan dianalisis. Sehingga nanti tidak jadi infinite ya, tapi ya hanya ada beberapa keterwakilan. Atau kalau itu bisa dibuat jadi fungsi ya, nanti fungsi itu yang akan kita analisis. Kira-kira seperti itu. Nah, contohnya di sini ya, for example, if a particle of a continuum was at position 1, 2, 3 at time t sama dengan 0, the set of coordinates ya, the set of coordinates 1, 2, 3 tadi can be used to identify this particle. Ya. Jadi bisa keterwakilannya oleh wadah tadi ya, selubung benda tadi, ya, atau bisa beberapa titik kita pilih ya sebagai yang mewakili dari benda tersebut, benda kontinu tersebut. Ya. Nah, ini hanya untuk memberikan gambaran saja bagaimana kita bisa mendeskripsikan keterwakilan titik-titik itu ketika dia mengalami perubahan posisi atau mengalami pergerakan. Nah, ada satu cara gitu ya untuk
kita bisa menghitung jaraknya adalah apa kira-kira. Jadi jarak itu bisa kita tentukan apabila kita punya titik referensi ya, sebagai titik nolnya. Ya. Jadi kita punya referensi, ya, sehingga jarak bisa kita tentukan. Kalau enggak kan susah, jarak itu ya relatif. Kalau misalnya kita punya meja, bayangkan kita nggak punya standar pengukuran panjang ya misalnya, jaraknya berapa? Kalau ada orang tanya ya susah karena ya kita nggak punya standar, kita nggak punya referensi, ya kita nggak punya meteran. Ya. Tapi karena ya sekarang kita punya meteran ya, punya alat untuk mengukur panjang ya, jadi sekarang kita bisa mengukur itu. Nah di meteran itu kan selalu diawali dari nol. Ya. Nah nol itu yang sesuai dengan referensi. Jadi kita perlu tahu titik referensi ya, yang itu dianggap sebagai posisi mula-mula dari titik partikel yang akan kita analisis. Jadi, nah ini kemudian dicontohkan di sini ya. Jadi kita punya partikel di apa namanya posisi 1, 2, 3 pada T sama dengan 0. Ya Mas, hati-hati ya. Sama dengan 0. In general, therefore, if a particle of continuum was at the position X1, X2, X3, berarti kan di sini X-nya yang di baris ketiga itu kapital ya. At the reference time T0 ya. The set of coordinate X1, X2, X3 kapital X1, kapital X2, kapital X3 can be used to identify this particle. Dapat dipakai untuk mengidentifikasi pergerakan partikel tadi. Jadi saya move to the previous ya ini, sorry. The previous slide. Perhatikan di sini, ini ada dua benda kontinu ya, yang sebenarnya satu benda kontinu yang dia bergerak. Awalnya di sini, kemudian bergerak ke sini. Perhatikan dia selain mengalami perpindahan, Anda lihat bentuknya juga berubah kan. Tadinya kecil ini menjadi agak gede. Agak gede. Jadi apa namanya? Selain dia mengalami perubahan posisi, dia juga mengalami perubahan bentuk. Nah ini yang biasanya nanti melekat di dalam fenomena ya, ketika terjadi dinamika dari benda kontinu itu dia kadang-kadang selain bergerak dia juga berubah bentuk. Ya. Berubahnya juga nanti macam-macam, bisa translasional ya, yang ke arah aksis X, Y, Z, bisa juga berotasi ya, atau terpuntir ya. Jadi seperti itu. Perhatikan di sini, di sebelah kiri ini X-nya X gede, kapital X ini. Yang menyatakan ini koordinat referensi, jadi nanti di dalam buku ini, atau kadang-kadang di buku-buku yang lain juga sama, kalau huruf atau variabelnya itu kapital, maka itu adalah referensi. Ingat. Sementara kalau dia kecil, hurufnya, maka dia adalah posisi saat ini, atau keadaan saat ini. Kalau kapital berarti keadaan di titik referensi. Gitu ya. Jadi tadi kita sampai di sini. Jadi apa namanya koordinat X1 kapital, X2 kapital, dan X3 kapital itu sudah digunakan, can be used to identify, untuk mengidentifikasi this particle. Ya, jadi mengidentifikasi partikel yang kita analisis tadi. Thus, in general, the path line of every particle in continuum can be described by a vector equation of the form sama 3.1.4. Jadi dari situ maka kita bisa membuat ya persamaan vektor, ya. Persamaan vektor dari lintasan ya, lintasan yang di apa namanya alami oleh setiap titik partikel di dalam benda kontinu. Ya, dalam bentuk persamaan 3.14. Jadi vektor X ya, itu sama dengan vektor X sebagai fungsi X kapital, T. Dengan X kapital itu adalah vektor X pada posisi X kapital, T0. Jadi pada saat waktu T sama dengan, di mana X
ya X vektor tadi itu dapat dideskripsikan dengan nilai X1 pada arah sumbu 1, nilai X2 pada arah sumbu X2, dan nilai X3 pada arah sumbu 3. Is the position vector at time t for the particle. Jadi perhatikan di gambar satu tadi yang sebelumnya ya. Jadi posisi X ya. Perhatikan di sini. X ini, yang ini X kapital, yang ini X. Nah, ini bisa dideskripsikan fungsi dari X ini adalah tadi ini 3.15. Gitu ya. Atau ini juga bisa dituliskan dalam notasi indeks ya, XI sama dengan XI ini. Ya, dengan I ini bergerak dari 1 sampai 3 ya. Kemudian XI juga ini dideskripsikan dengan XI seperti ini. Ya. Jadi di persamaan 3.15 the triple X kapital 1, X kapital 2 dan X kapital 3 serves to identify the different particle of the body and is known as the material coordinates. Jadi di dalam MMK nanti akan kita kenal deskripsi yang disebut dengan koordinat material. Koordinat material berarti ya koordinat yang memandang titik-titik di dalam material itu ya, yang kemudian itu nanti akan dilihat perubahan posisinya berdasarkan koordinat referensi. Ya. Mungkin agak sedikit abstrak ya, tapi ya Anda ikuti saja pelan-pelan, nanti mudah-mudahan Anda akan suatu ketika bisa memahami konsep ini. Jadi ini yang disebutkan material koordinat. Ya. Kemudian persamaan 3.15 dan 3.16 is shared to define a motion of a continuum. Jadi mungkin kita tidak bayangkan bahwa ini persamaan atau deskripsi dari gerak ya, benda kontinu itu. Ya. Tapi di sini sudah bisa kita tunjukkan bahwa di sini kita sudah bisa membayangkan bahwa ada perubahan posisi ya. Dari posisi mula-mula direferensi ke posisi akhir. Ini sudah cerita tentang itu. Meskipun di sini kita nggak melihat ada misalnya kecepatan atau apa gitu ya. Tapi di sini sudah mendeskripsikan di sini ada gerak. Ya. This equation describe the path line of every particle in the continuum. Jadi ini mendeskripsikan garis lintasan ya, dari setiap partikel di dalam benda kontinu itu. Jadi setiap titik partikel dia mengalami perubahan ya, yang bisa dideskripsikan, perubahan posisi yang bisa dideskripsikan dengan lintasannya. Nah teman-teman semua, ini hanya sekedar gambaran saja bahwa ketika saya belajar seismologi, saya diberi buku waktu itu kuantitatif seismologi karangan Keiti Aki. Itu buku istilahnya Bible-nya seismologi. Itu di bagian paragraf awal itu sudah ini keluarnya persamaan 3.14 itu. Jadi dia langsung cerita persamaan gerak itu dinyatakan dengan ini X sama dengan X, X besar, T. Saya mak plenggong ini apa ini? Tiba-tiba keluar persamaan yang saya karena waktu itu belum tuntas belajar MMK jadi bingung ya. Baru paragraf pertama sudah bingung ya. Apalagi paragraf berikutnya tambah bingung. Tapi begitu saya kemudian belajar MMK, saya baru bisa menyadari oke, itu bisa saya pahami, kemudian saya beranjak ke paragraf berikutnya dan akhirnya bisa memahami. Jadi memang ceritanya seperti itu. Jadi. Nah sekarang bagaimana ya selain kita tadi bisa mendeskripsikan dengan bantuan yang disebut dengan koordinat material ya, benda kontinu itu, ada cara lain juga yang bisa kita lakukan. Makanya di MMK nanti kita mengenal ada 2 deskripsi gerak benda ya, baik yang itu kesemuanya valid ya. Yang satu berdasarkan deskripsi Lagrangian, yang satu berdasarkan deskripsi Eulerian. Ya. Nah ini kita baca penjelasannya. When a continuum is in motion, its temperature ya misalnya theta, its velocity v, its stress tensor t,
to be defined in the next chapter. Jadi akan kita diskusikan di chapter setelahnya. May change with time. Jadi di dalam benda kontinu itu parameter fisiknya itu akan mungkin mengalami perubahan seiring waktu. Jadi anggap misalnya apa namanya, kerak bumi di Jogja atau sedimen di Jogja. Ini kan seiring waktu juga akan berubah ya sedimennya. Kalau di lereng Merapi perubahannya sangat drastis sekali, yang tadinya hulu kali Belongkeng itu misalnya penuh ya pasir gitu dalam waktu beberapa minggu sudah habis ya. Jadi ada perubahan posisi dari benda kontinu pasir-pasir, tapi nggak alami, dia diambil truk-truk itu untuk pembangunan jalan tol, gedung dan sebagainya. Nah, perubahannya bagaimana deskripsinya? Kita bisa ada dua cara. Yang pertama adalah following the particle. Jadi mengikuti partikelnya gerak kemana kita ikuti. Ya, jadi mata kita menuju ke partikel yang buahnya itu, kemudian kita ikuti terus dia kemana dia pergi. We express ya tadi ya temperature, velocity atau stress tensor as a function of particle yang diidentifikasi, yang di apa namanya, identify atau dinyatakan dengan the material coordinates, ya di koordinat material tadi x1, x2 dan x3 capital tadi at time t, sehingga dengan kata lain itu dapat kita ekspresikan menjadi persamaan 3.2.1 tadi. Jadi masing-masing ya tergantung variabelnya apa. Such a description is known as the material description. Jadi Lagrangian itu dikenal dengan deskripsi material ya. Other names, sebentar ini ada Pak Yur. Other names for it are the Lagrangian description. Wah, ada tukang sayur. Other names for it are Lagrangian description. Jadi deskripsi secara Lagrangian and the reference description, atau disebut juga deskripsi menggunakan referensi. Ya. Itu yang pertama. Jadi mengikuti partikel, dan it makes sense karena ya seolah kita bisa mengikuti kemana partikel itu pergi. Dan kalau kita bisa mengikuti itu, kita bisa mendeskripsikan geraknya. Itu sangat make sense. Yang kedua, ini mungkin agak sulit untuk difahami, bukan difahami ya, tapi untuk dibayangkan. Tapi nanti saya berikan contoh setelah ini. Yang kedua adalah dengan cara observing the change at fixed location. Jadi kita juga bisa mendeskripsikan gerak benda, tidak harus mengikuti perpindahan partikel tadi, gerakan partikel tadi. Tapi cukup kita melihat pada satu jendela tertentu ya, satu titik fix gitu, atau satu area fix tertentu, ya sudah kita berharap ada yang melalui di titik itu ya, partikelnya ya. Sehingga kita bisa mendeskripsikan gerak benda kontinu. Jadi kalau tadi saya mendeskripsikan pasir di Merapi itu kira-kira begini. Jadi kalau ada dua cara untuk bisa katakanlah menghitung berapa banyak pasir yang berpindah ya, dari Merapi sana di hulu ya. Cara pertama orang memasang CCTV sehingga orang tahu berapa banyak truk yang ngambil pasir di Merapi. Saya mohon kapan-kapan jalan-jalan ke Merapi ya, melihat aktivitas di sana ya, biar pengalaman tahu apa yang terjadi. Siapa tahu Anda bisa jadi juragan pasir. Dengan video itu saya tahu, dengan CCTV itu berapa jumlah truk per hari, kemudian ya bergerak gitu kan, berarti pindah gitu, terus nanti datang lagi, itu mungkin 24 jam itu. Nah, cara itu bisa kita analogikan dengan memandang titik partikel ya, perpindahannya. Jadi kita melihat following the particle. Ada truk datang, pergi ke cara pertama. Ada cara lain ya yang juga sama, saya bisa mendeskripsikan geraknya atau perubahan, atau tadi kalau tadi berapa volume pasir yang diambil, yaitu dengan membuat apa namanya, semacam TPR ya, atau apa gardu gitu. Jadi pada jalan keluarnya, jadi saya nggak perlu mengamati satu persatu di dalam hulu sungai yang banyak pasirnya itu diambil, tapi saya cukup duduk nongkrong di TPR, di jalan keluar dari situ pasti ada satu jalan ya.
Kemudian saya hitung dari situ. Saya cukup dari TPR itu juga saya tahu berapa banyak pasir yang pergi, ya, yang berpindah, yang mengalami perpindahan, ya, dari lokasinya itu ke tempat lain. Ya. Nah, analogi TPR tadi ya ini yang disebut dengan observing the change at fixed location. Jadi kita juga bisa mendeskripsikan perubahan apa namanya dari misalnya temperatur, posisi, kecepatan, kemudian stress sensor itu tidak perlu mengikuti partikelnya, tapi kita melihat pada satu location yang fix. Ya. Kemudian kita bisa mendeskripsikan apa namanya fungsi ya, fungsi dari misalnya temperatur, kecepatan atau stress sensor itu di titik yang fix tadi. Itu bisa juga sama juga nanti hasilnya. Nah, cara ini yang disebut dengan deskripsi secara spasial atau Eulerian. Ya. Jadi yang ini dianggap apa namanya posisi fixnya itu di T tadi. Jadi makanya ini pakai kecil koordinatnya. Kalau yang 3.2.1 pakai kapital karena kita berbicara terkait dengan posisi relatif terhadap reference. Ya. Kalau yang ini berbicara pada fixed location yang kita anggap ya di saat itu. Ya. Nah ini yang disebut dengan apa namanya deskripsi secara Eulerian atau deskripsi secara spatial coordinates. Ya. Nah, saya sering mengilustrasikan dengan cara ini juga. Jadi kalau di dalam permainan bola itu juga ada dua fenomena yang satu dia memerlukan pendekatan Lagrangian, yang satu memerlukan pendekatan Eulerian. Yang Lagrangian dulu ya, tadi biar urut dengan penjelasan yang sebelumnya. Lagrangian akan melihat posisi, jadi mengamati posisi partikelnya. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain yang dia saling mengumpan bola. Ya. Pemain-pemain yang saling mengumpan bola itu pemain yang akan menerima bola, dia harus memandang cara pandang secara Lagrangian. Otherwise, it is not possible to catch the ball. Jadi dia harus melihat partikel dari yang pengumpan ya ke dia. Jadi dia harus seolah-olah bisa melihat bolanya kan harus kita lihat kalau enggak ya bisa. Jadi itu Lagrangian. Jadi ketika bola diumpan ya dia harus melihat posisi bolanya kan, posisi bola mana sampai kemudian dia kontrol, kemudian dia. Nah, itu cara pandang Lagrangian. Lagrangian nanti banyak sekali terapannya atau lebih cocok terapannya nanti untuk melakukan analisis solid mechanics atau benda padat. Karena fenomena yang terjadi itu akan lebih mudah dideskripsikan secara Lagrangian. Nah, yang kasus kedua yang sebelah kiri ini. Yang sebelah kiri ini adalah ketika tendangan penalti. Tendangan penalti, kiper harus berpikir secara Eulerian. Dia nggak akan mungkin bisa berpikir secara Lagrangian karena saking cepatnya bola. Ya, saking cepatnya bola, nggak mungkin dia akan bisa melihat detik-detik bola itu bergeraknya akan kemana. Karena penendang pandai kan dia belum tentu akan ya ke kanan atau ke kiri, ke atas atau ke bawah itu kan opsinya banyak sekali. Maka satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh kiper, ya, dia harus menggunakan mazhab Eulerian. Dia harus memilih satu titik yang fix, harus mantep, ya. Dan dia berharap agar bolanya lewat situ. Ya. Dia Eulerian, dia hanya berpikir di satu tempat itu. Ini ada dua kemungkinan. Kemungkinannya ya tebakannya tepat, jadi di titik itu bolanya lewat situ, jadi dia bisa mendeskripsikan, artinya dia bisa, kalau enggak ya berarti deskripsi dia salah, dia enggak. Karena tidak lewat situ bolanya. Ya, tapi cara berpikirnya kiper itu adalah dia harus melihat pada satu fix location, ya, harapannya ada material atau ada titik partikel yang lewat situ. Jadi ini hanya ilustrasi yang mungkin tidak begitu tepat, tapi kira-kira seperti itu. Jadi ada dua cara pandang. Cara pandang ketika materialnya itu bisa kita ikuti gerakannya. Biasanya dalam kasus geofisika itu bisa kita lakukan. Ada yang tidak bisa, yang susah gitu. Nah ini kalau di dalam aplikasi geofisika nanti di fluid mechanics. Fluid mechanics kita banyak memakai
pendekatan deskripsi gerak secara Eulerian. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, setelah kita bisa mendeskripsikan perubahan posisinya, ya, maka otomatis kita juga bisa mendeskripsikan turunan ya, dari perubahan posisi itu. Ya. Jadi derivatif dari material atau kontinum material itu bisa kita deskripsikan. Ya. Nanti lanjut lagi ya, ini biar Anda ada waktu istirahat, ini mungkin saya juga perlu stop sebentar, nanti kita sambung lagi.